Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N704 akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Rafael Miracle, biasa dipanggil Rafael dengan NIM A11 2023 15281. Perkenalkan, nama saya Kubis Fanda, bisa dipanggil Lodi dengan NIM A11 2023 15276. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Faiz, bisa dipanggil Faiz dengan NIM A11 2023 15305. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara, dasar filsafat negara atau philosophical groundslide dari suatu negara atau ideologi negara Staatsheid. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi Pancasila sangat berperan penting dalam suatu negara yang dimana digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan dari suatu negara tersebut. Dan juga Pancasila berguna sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan pemerintahan. MPR dengan ketetapan nomor XVII MPR 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi pada ketetapan MPR tahun 1998 ini mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR JR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi, pengertian Pancasila diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR JR 9 Juni 1966. Seperti itu. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Jadi Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila itu dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi Pancasila itu sebagai dasarnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara tersebut. Ada ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Pancasila itu merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan pikirannya terhadap dasar negara. Seperti itu. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar itu tercantum 5 asas seperti poin-poin 5 tersebut, seperti kelima poin tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Suepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPU PKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka. Jadi pada tanggal 13
pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan nasional, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi setelah tanggal 31 Mei 1945, setelah Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan pidatonya, pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno juga memberikan 5 usulan asas dasar negara Indonesia. Seperti itu. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskan oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa. Jadi Pancasila itu diambil dari kepribadian bangsanya itu sendiri. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga dan masyarakat, warga negara dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Jadi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ini telah menetapkan Undang-Undang 1945 itu merupakan hukum dasar yang tertulis dan mengikat beberapa lembaga seperti pemerintahan, lembaga atau masyarakat, warga negara, dan penduduk RI, dan dimulai pada sejak tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut atau dilaksanakan. Pembukaan Undang-Undang 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan. Pembukaan Undang-Undang 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan sebagai berikut. Poin yang pertama, hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Jadi pada tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kedudukannya terpisah dari batang tubuhnya. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Jadi pada tertib hukum Indonesia, pembukaan itu lebih tinggi kedudukannya daripada batang tubuh Undang-Undang 1945. Poin kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan tertib hukum tertinggi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Poin ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya undang-undang negara tersebut atau sumber hukum dasar. Jadi pembukaan itu merupakan pokok kaidah negara yang menentukan adanya undang-undang negara tersebut atau dari suatu negara. Poin keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang 1945 itu mempunyai landasan atau pokok-pokok pikiran yang akan kemudian dibuat atau diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Rafael. Selanjutnya di sini ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai universal dan lestari. Nah, kenapa bisa disebut universal dan lestari? Yang pertama, universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi.
Yang kedua, kenapa bisa disebut lestari? Juga karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Selama bangsa Indonesia tetap setia pada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu yang ketiga, ada penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambang sila pertamanya adalah bintang. Bintang ini dimaksudkan sebagai sebuah cahaya yang mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut. Maksudnya adalah untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Lalu makna dari sila pertama ini adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Ya, itu adalah makna dari sila pertama. Lalu kita akan lanjut ke yang slide berikutnya. Yang kedua, yaitu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini mempunyai lambang rantai, di mana mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna dari sila kedua ini adalah yang pertama, mengakui kebersamaan sederajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Lalu yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tegang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Lalu kita next ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana lambang dari sila ketiga ini adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar, di mana banyak orang yang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Maka dari sila ketiga ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari negara Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Lalu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambang dari sila keempat ini adalah kepala banteng. Banteng sendiri merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna dari sila keempat ini adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Selanjutnya kita akan menuju ke sila kelima. Di sini ada sila kelima, di mana sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima ini sendiri adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna dari sila kelima ini sendiri adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, lalu menghormati hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama manusia. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Ya, mungkin itu adalah penjelasan singkat dari penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Faiz. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama ada pengertian batang-batang tubuh UUD 1945, yaitu ada arti batang tubuh UUD 1945 adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. B. Isi batang tubuh UUD 1945 yaitu terdiri dari 1. 16 bab, 2. 37 pasal yang terbagi bagian antara lain yaitu bentuk dan kedaulatan negara yaitu pasal 1, lembaga tertinggi negara yaitu pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara yaitu pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Unsur kesejahteraan negara yaitu ada pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur pemerintahan negara yaitu ada pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Yang ketiga yaitu ada 4 pasal aturan peralihan. Yang keempat ada 2 ayat aturan tambahan. C. Sifat batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 dibagi 3 sifat. Yang pertama adalah fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua rigid atau tidak kaku. Artinya isi batang tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. Yang ketiga, luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Berbagai penampilan implementasi Polstranas yaitu politik strategi nasional dalam berbagai bidang. Berikut contohnya, ada bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Bidang hukum yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang B adalah bidang ekonomi, yaitu ada mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan bagi masyarakat, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Yang ketiga adalah bidang politik, yaitu memasyarakatan dan menerapkan prinsip kesamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada membangun bangsa dan watak bangsa, yaitu nation and character building, yaitu menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Yang gede, implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu ada meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Selanjutnya, memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.